Selamat datang di arah baru, tempat di mana kita tidak sedang berlomba menjadi sempurna, tapi belajar menjadi kuat secara sunyi. Di sini, kita tidak bicara tentang pencitraan, kita bicara tentang jati diri, tentang bagaimana seseorang bisa masuk ruangan tanpa banyak kata, tapi kehadirannya langsung dirasakan, bukan karena suara yang keras, tapi karena jiwanya punya kedalaman. Itulah yang kita sebut karisma. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis, "Jadilah seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh ombak. Ombak akan terus menerpa, tapi karang itu tetap berdiri." Karisma bukan soal gaya bicara, bukan soal wajah atau jabatan. Karisma dibentuk oleh ketenangan di tengah tekanan, oleh konsistensi saat orang lain bimbang, oleh keberanian bersikap tanpa perlu pengakuan. Di dunia yang penuh topeng, orang yang jujur pada prinsipnya adalah cahaya, dan orang yang mampu menguasai dirinya akan otomatis dihormati tanpa harus meminta. Arah baru bukan tempat untuk mengejar pujian, tapi ruang sunyi untuk membangun kualitas diri. Karena saat kita sibuk memperbaiki dalam, luar akan mengikuti. Dan saat batin kita berwibawa, dunia akan merasakan getarnya. Mari kita mulai langkah ini dengan tenang dan berakar. Karena karisma sejati tidak pernah dibuat-buat. Ia lahir dari kedalaman karakter yang telah ditempa. Kita sering terkecoh dengan ilusi penampilan luar. Melihat seseorang yang karismatik lalu berpikir, "Wah, dia pasti memang dari sananya." Seolah-olah karisma itu bawaan lahir. Seolah itu cuma soal keturunan, wajah, atau suara yang berat. Padahal tidak. Karisma bukan anugerah yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang dan sunyi. Orang yang benar-benar karismatik tak pernah terbentuk dari kenyamanan. Ia terbentuk dari tempaan, dari kekecewaan yang tak diumbar, dari luka yang diolah menjadi kekuatan, dari jatuh bangun yang tak diumumkan ke dunia, tapi disimpan dalam hati sebagai pelajaran. Mereka bukan tanpa celah, tapi mereka belajar menerima celah itu dengan kepala tegak. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan mengharapkan hal-hal mudah terjadi bagimu. Harapkan kemampuan yang cukup untuk menghadapi hal-hal yang sulit." Dari prinsip itu, kita belajar bahwa karisma tidak dibangun dari pencapaian semata, tapi dari cara menghadapi kesulitan dengan martabat. Coba ingat orang-orang yang diam-diam kamu hormati. Apa yang membuat mereka punya wibawa? Bukan karena mereka banyak bicara, bukan karena mereka pamer pencapaian, tapi karena mereka memiliki keteguhan yang terasa walau tanpa kata. Dan ada sesuatu dalam diri mereka yang tenang, yang kokoh, yang tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Orang yang punya karisma tidak berisik mencari validasi. Mereka tidak haus pengakuan. Mereka sibuk memperbaiki batin sendiri. Dan itulah yang terasa. Keheningan batin mereka memantul jadi wibawa yang terlihat. Karisma sejati tumbuh dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Ini sebabnya kamu tidak bisa membentuk karisma dari workshop 2 hari, atau dari membaca buku motivasi lalu pura-pura percaya diri. Karisma tidak bisa dipaksa. Ia bukan hasil dari gaya bicara yang dilatih di depan cermin, tapi dari cara kamu memperlakukan orang lain ketika kamu tidak sedang butuh apa-apa, dari cara kamu bersikap bahkan saat tidak ada yang menilai. Sama seperti akar pohon yang tumbuh di dalam tanah. Ia tidak terlihat, tapi menentukan kekuatan pohon saat badai datang. Begitu juga karisma. Ia tumbuh diam-diam di dalam dirimu. Saat kamu memilih berkata jujur meski tak nyaman. Saat kamu menepati janji kecil yang tidak diingat orang lain. Saat kamu belajar diam saat ingin membalas karena kamu tahu. Harga dirimu bukan milik amarah. Jadi jika hari ini kamu merasa belum punya karisma, jangan minder. Karisma tidak dimulai dari terlihat kuat, tapi dari memilih menjadi kuat meski tak ada yang melihat. Pelan-pelan saja. Perbaiki niat, jaga laku, dan izinkan waktu membentuk kehadiranmu. Karena karisma sejati
bukan sesuatu yang kamu tunjukkan, tapi sesuatu yang orang lain rasakan ketika mereka berada di dekatmu. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering menyamakan reaksi cepat dengan kepintaran. Kita kagum pada orang yang bisa langsung membalas, langsung membantah, langsung marah, seolah itu tanda kekuatan. Padahal, seringkali yang cepat itu bukan kuat, hanya tak sabar. Dan yang tenang itu bukan lemah, tapi sudah selesai dengan dirinya. Ada kekuatan yang tak bisa dilihat langsung oleh mata. Kekuatan untuk tidak membalas saat direndahkan. Kekuatan untuk tidak menjelaskan diri saat disalahpahami. Kekuatan untuk tetap diam saat hatimu ingin teriak. Itulah ketenangan. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya, kamu merasakan semuanya, tapi memilih untuk tidak dikuasai oleh itu semua. Seperti laut dalam, permukaannya bisa bergelombang, tapi di dasarnya tetap sunyi. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah mengatakan, siapa yang kuat, bukan dia yang mampu memukul balik, tapi dia yang mampu menahan dirinya siku. Karena hanya orang yang lemah yang merasa harus menunjukkan kekuatan. Orang yang benar-benar kuat tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Tenang itu bukan soal wajah datar, tapi soal batin yang tidak terburu-buru. Orang yang tenang tidak reaktif. Ia tidak langsung menyimpulkan, tidak langsung tersinggung. Karena ia tahu, sebagian besar hal tidak layak untuk diributkan. Sebagian besar komentar orang hanya pantulan dari luka mereka sendiri, bukan tentang kita. Dan orang yang tenang kan selalu dihormati, karena dari tubuhnya terpancar wibawa, dari diamnya muncul ketegasan, dari matanya orang tahu bahwa ia tidak sedang bermain peran, tapi hadir sepenuhnya tanpa perlu mendominasi. Ketenangan seperti ini tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Ia tumbuh dari pengalaman menghadapi hal-hal sulit dan memilih untuk tidak menjadi pahit. Dari setiap kegagalan yang tidak diumbar, dari setiap rasa sakit yang dipelajari, bukan disesali. Saat kamu tenang, kamu membuat orang lain merasa aman. Kamu bukan orang yang meledak-ledak, tapi juga bukan orang yang pasrah. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus menunggu. Kamu tidak berlomba jadi yang paling lantang. Karena kamu tahu, suara yang paling kuat seringkali justru yang paling sunyi. Di dalam keheningan itulah karisma tumbuh. Karena dunia yang bising selalu mencari satu hal, tempat untuk diam dan merasa tenang, dan jika kamu bisa menjadi itu, orang akan datang padamu. Bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena kamu telah menjadi sesuatu yang langka, seseorang yang tidak dikuasai oleh emosinya, tapi mengendalikannya dengan bijaksana. Jadi, jangan remehkan kekuatan diam, karena dalam diam yang tenang, seringkali terdengar suara batin yang paling kuat. Pernahkah kamu mendengar seseorang yang berbicara sangat jarang, tapi setiap kali ia membuka mulut, semua orang diam dan mendengarkan? Itulah kekuatan dari orang yang tidak banyak bicara, tapi dalam. Di dunia sekarang, di mana semua orang ingin jadi yang paling keras, paling cepat, paling lantang. Orang yang memilih untuk berbicara seperlunya justru terlihat berbeda. Dan karena berbeda itulah, dia dihormati. Ucapan yang bermakna bukan datang dari suara yang keras, tapi dari pikiran yang jernih, dari batin yang tidak tergesa-gesa. Orang seperti ini tidak bicara untuk didengar. Ia bicara karena memang ada yang perlu disampaikan. Dan justru karena jarang bicara, setiap katanya punya bobot. Don Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, manusia diberi 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang bijak mengerti bahwa mulut adalah jendela harga diri. Dan semakin sering dibuka tanpa isi, semakin terlihat betapa kosongnya rumah di dalam. Sementara orang yang paham dirinya tidak tergoda untuk berbicara hanya demi eksistensi. Ia tahu, terkadang yang tidak dikatakan justru lebih kuat daripada yang diumbar.
Karisma tidak tumbuh dari banyaknya kata, tapi dari ketepatan kata. Seseorang yang jarang bicara akan menciptakan ruang. Ruang bagi orang lain untuk merasa didengar. Ruang bagi dirinya sendiri untuk memproses dengan tenang. Dan ketika akhirnya ia berbicara, orang akan berhenti scrolling, berhenti membandingkan, berhenti berasumsi, karena mereka tahu ini bukan orang sembarangan. Dan yang menarik, orang seperti ini jarang sekali menjelaskan dirinya. Ia tidak sibuk membela diri, tidak tergoda untuk menjelaskan sisi sebenarnya, karena ia paham, semakin kamu sibuk menjelaskan dirimu, semakin kamu tampak tidak yakin akan siapa dirimu. Sebaliknya, orang yang mantap cukup dengan hadir. Kata-katanya tidak harus panjang tapi penuh arah. Kalimatnya tidak harus berbunga tapi menyentuh. Suaranya tidak harus tinggi tapi tegas. Ucapan yang bermakna lahir dari kejujuran dan ketulusan. Dan dua hal itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi jika kamu ingin membangun karisma, jangan terburu-buru ingin terdengar pinter. Belajarlah mendengar. Perhatikan, rasakan, dan saat waktunya kamu bicara, biarkan setiap kalimatmu mengandung satu hal yang tak bisa ditolak, ketulusan hati. Karena pada akhirnya, orang bisa lupa pada apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana cara kamu membuat mereka merasa. Dan itu seringkali dimulai dari kalimat sederhana, yang lahir bukan dari keinginan untuk dipuji, tapi dari keberanian untuk jujur. Ada satu hal yang membuat seseorang dihormati diam-diam. Prinsip yang ia pegang teguh, tanpa harus memaksakannya. Orang yang punya karisma bukan orang yang keras kepala, tapi ia punya arah. Ia tahu batas. Ia tahu apa yang ia anggap benar, dan tidak mudah tergoda untuk menyimpang. Bahkan ketika semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sebaliknya. Tapi ia juga bukan orang yang kaku. Karena prinsip bukan soal hitam putih, tapi soal keteguhan yang tetap bisa disampaikan dengan ketenangan. Tegas, tapi tidak memaksa. Dalam filsafat Stoik ada satu konsep penting. Amor fati, mencintai takdir. Itu artinya menerima bahwa hidup tidak selalu bisa kita kendalikan. Tapi kita tetap bisa memilih bagaimana kita bersikap terhadapnya. Prinsip yang sejati bukan yang menolak perubahan, tapi yang tetap berdiri meski badai datang. Orang yang karismatik tidak akan mudah bergeser hanya karena tekanan. Ia tidak ikut-ikutan hanya demi diterima, tapi ia juga tidak menghakimi mereka yang berbeda. Karena ia paham, prinsip bukan alat untuk merasa lebih baik, tapi kompas untuk menjaga diri tetap pada jalur yang ia yakini. Ia bisa berkata tidak dengan lembut. Ia bisa menjaga batas tanpa harus marah. Dan itu yang membuatnya dihormati. Karena orang tahu, dia tidak akan berubah hanya demi menyenangkan orang lain. Coba ingat seseorang yang kamu hormati. Mungkin dia bukan yang paling pintar, tapi dia punya arah hidup. Nilai-nilainya tidak dibentuk dari tren, tapi dari kesadaran. Dia bisa menjelaskan keyakinannya dengan rendah hati, dan ketika berbeda pendapat dia tidak tersinggung. Karena tujuannya bukan menang, tapi memahami. Orang seperti ini menanam rasa aman di sekitar mereka. Karena kamu tahu, mereka tidak akan berubah arah hanya karena sedang ingin disukai. Dan kamu juga tahu, mereka tidak akan menekanmu untuk menjadi seperti mereka. Prinsip yang kuat itu seperti akar pohon tua. Tidak terlihat tapi menopang segalanya. Bahkan ketika angin datang dari segala arah, ia tetap berdiri, dan dari sikap seperti itu, karisma lahir. Karena yang membuat kita dihormati, bukan karena selalu benar, tapi karena kita tidak goyah, hanya karena ingin terlihat benar. Jadi jika kamu ingin membangun karisma, tanyakan ke dirimu, apa prinsip yang ingin kamu jaga, bahkan saat tidak ada yang melihat? Dan beranikah kamu memegangnya, tanpa harus menginjak keyakinan orang lain? Karena orang yang punya prinsip tidak keras kepala. Ia cukup tenang untuk menerima perbedaan, tapi cukup teguh untuk tidak ikut arus. Dan itulah yang membuatnya tampak kokoh, meski tidak bersuara keras.
Salah satu ciri khas orang yang benar-benar karismatik adalah ia tidak sibuk mencari validasi. Ia tidak menyesuaikan diri hanya agar disukai. Ia tidak mengubah pendiriannya hanya demi terlihat keren. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Bukan karena ia sombong, tapi karena ia sudah selesai dengan keinginan untuk diterima. Orang seperti ini tidak sibuk mempercantik citra. Ia lebih sibuk memperbaiki isi. Karena ia tahu validasi sejati tidak datang dari apa yang orang pikirkan tentangmu, tapi dari ketenangan yang kamu rasakan saat sendirian, ketika tidak ada yang menonton. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu merasa tenang karena dipuji, maka kamu juga akan runtuh ketika dicaci." Stoikisme mengajarkan kita, jangan letakkan harga dirimu di tangan orang lain. Karena saat kamu menggantungkan rasa berharga pada pengakuan orang lain, kamu akan hidup seperti budak, dari pujian ke pujian, dari tepuk tangan ke tepuk tangan. Dan setiap kali itu berhenti, kamu runtuh. Orang yang mengejar validasi akan selalu lelah. Ia terus menampilkan versi yang ia kira akan diterima. Tapi semakin banyak topeng yang ia pakai, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang karismatik tahu siapa dirinya. Ia tidak menunggu like untuk merasa pantas. Ia tidak butuh ramai untuk merasa cukup. Bahkan saat sepi, ia tetap berdiri dengan tenang. Karena nilai dirinya tidak datang dari luar, tapi dari batin yang kokoh. Dan menariknya, justru ketika kamu tidak sibuk ingin dikagumi, kamu mulai dikagumi. Ketika kamu tidak sibuk ingin dilihat, kamu mulai terlihat. Karena orang bisa mencium ketulusan, mereka tahu mana yang asli dan mana yang dibuat-buat. Jangan salah, kita semua ingin diterima, itu manusiawi. Tapi jangan sampai keinginan itu mengalahkan kejujuranmu. Jangan sampai demi diterima banyak orang, kamu malah kehilangan satu orang yang paling penting, dirimu sendiri. Karisma tidak datang dari kesempurnaan penampilan, tapi curiasi kenyataan bahwa kamu tidak sedang berpura-pura, kamu tidak sedang memainkan peran, kamu hanya menjadi diri sendiri, dan itu justru yang membuatmu berbeda. Sebelum seseorang mengucapkan satu kata pun, tubuhnya sudah lebih dulu bicara. Cara ia berdiri, cara ia menatap, cara ia berjalan, itu semua adalah bahasa yang diam, tapi bisa terasa oleh siapapun yang memperhatikan. Dan orang yang punya karisma sadar betul akan ini. Ia tidak berusaha tampil mencolok, tapi tubuhnya memancarkan satu hal yang langka, kehadiran. Orang seperti ini berjalan dengan punggung tegak, tapi tidak arogan. Tatapannya lurus, tenang, tidak menghindar, tapi juga tidak menantang. Geraknya tidak berlebihan, tapi mantap. Kesan yang muncul bukan karena ia ingin terlihat berwibawa, tapi karena ia tahu siapa dirinya, dan ia tidak sedang terburu-buru membuktikan itu pada siapapun. Dalam filosofi Stoik, ada satu gagasan yang disebut prohairesis, kemampuan manusia untuk memilih sikap batin. Dan sikap batin itu seringkali tampak melalui bahasa tubuh. Kamu tidak bisa berpura-pura tenang jika batinmu penuh gejolak. Kamu tidak bisa terlihat yakin jika kamu sendiri belum percaya pada dirimu. Maka tubuh yang kuat bukan soal otot, tapi soal keselarasan. Keselarasan antara isi hati dan cara hadir di dunia. Coba perhatikan, orang yang gugup sering menunduk, menyilangkan tangan, berbicara terlalu cepat. Kenapa? Karena batinnya tidak stabil. Ia terlalu sibuk menebak apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Sebaliknya, orang yang karismatik bisa diam, tapi seluruh tubuhnya menyampaikan pesan. Aku tidak sedang memaksakan diriku, tapi aku tahu aku pantas berada di sini. Dan orang menangkap itu. Tanpa perlu diperintah, mereka mendengarkan. Tanpa perlu dibentak, mereka menghargai. Bahasa tubuh seperti ini tidak bisa dibentuk dalam semalam. Ia lahir dari pengenalan diri, dari latihan untuk hadir sepenuhnya, dari kejujuran yang terus dilatih, bahkan saat tak ada yang melihat.
Karena tubuh tidak bisa berbohong, ia akan selalu mencerminkan kondisi batin kita. Maka jika kamu ingin membangun karisma, bukan hanya kata-katamu yang harus kamu jaga, tapi cara kamu berdiri, cara kamu berjalan, cara kamu memberi perhatian saat orang lain bicara. Berlatihlah untuk hadir dengan utuh, hadir tanpa topeng, tanpa keraguan, tanpa perlu menonjol, cukup menjadi. Dan perlahan-lahan, tubuhmu akan mulai bicara, bahkan sebelum mulutmu terbuka. Dan dari situlah, orang akan tahu, kamu bukan orang biasa. Orang yang punya karisma itu peduli, tapi ia tidak memaksa. Ia hadir untuk orang lain, tapi tidak merasa perlu untuk dilihat sebagai orang baik. Ia memberi, tapi tidak mencatat. Ia hadir, tapi tidak membebani, karena ia tahu, kepedulian sejati tidak butuh tepuk tangan. Di dunia hari ini banyak yang membantu sambil menoleh ke kamera. Banyak yang mendengarkan, tapi hanya untuk gantian bercerita tentang dirinya. Kepedulian jadi semacam alat tukar. Saya bantu kamu, maka kamu harus menganggap saya baik. Saya peduli padamu, maka kamu harus membalas perhatian ini. Tapi orang yang benar-benar kuat tidak butuh itu. Ia tidak haus perhatian. Karena ia tahu, memberi bukan tentang citra, tapi tentang keikhlasan. Ia bisa ada di sisi orang lain, tanpa harus dinotis. Ia bisa menjadi sandaran, bahkan saat tak ada yang tahu namanya. Filosofi Stoik menyebut konsep ini sebagai apatheia, ketenangan dari hasrat berlebihan terhadap hal-hal di luar kendali, termasuk keinginan agar semua orang menyukai kita. Orang yang bijak tahu, kita bisa peduli tanpa harus dikagumi. Kita bisa membantu tanpa harus dikenang. Dan itu justru yang membuat bantuan itu murni. Karena karisma bukan datang dari seberapa banyak orang menyukai kita, tapi dari seberapa tulus kita menjalani hidup meski tak ada yang bertepuk tangan. Orang yang karismatik tak memaksa untuk dekat, tapi orang lain merasa nyaman di dekatnya. Ia tidak memamerkan kebaikannya, tapi orang lain tahu ia bisa dipercaya. Ia tidak sibuk mengirim pesan, "Aku peduli padamu," karena kehadirannya sudah cukup terasa, bahkan tanpa kata. Dan ketika suatu hari ia pergi, barulah terasa kehilangannya. Bukan karena ia sering muncul, tapi karena setiap kehadirannya bermakna. Kalau kamu ingin dihormati, mulailah dengan menjadi seseorang yang peduli. Tanpa agenda tersembunyi, berikan perhatian yang diam, bantuan yang tidak diumumkan, teman bicara yang tidak sibuk menunggu giliran cerita. Karena itu semua tidak terlihat di permukaan, tapi justru di sanalah karisma tumbuh, dalam kebaikan yang tidak diumbar, dalam perhatian yang tidak dibuat-buat. Ada ketenangan yang sangat kuat, yang lahir ketika seseorang benar-benar menerima dirinya sendiri. Bukan versi sempurna dari dirinya, tapi yang ini, dengan semua luka, semua kurang, semua ketidaksempurnaan yang ia peluk tanpa malu. Dan anehnya, justru dari penerimaan itu karisma tumbuh, karena orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak lagi sibuk bersaing dengan dunia. Ia tidak minder ketika melihat orang lain lebih jauh. Ia tidak iri ketika orang lain lebih bersinar. Ia tidak terguncang saat ada yang lebih cepat, karena ia sadar kita semua punya jalur masing-masing. Stoikisme menyebut ini sebagai oikeiosis, proses mengenal dan menyatu dengan diri sendiri. Dalam hidup, kita sering mengira bahwa nilai diri kita terletak di luar, pada pencapaian, pada pujian, pada perbandingan. Tapi semakin kita mengejar itu, semakin kita lelah, karena selalu ada yang lebih dari kita. Orang yang karismatik tidak jatuh dalam jebakan itu. Dewi Wamda menkais pembenaran lewat kompetisi. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu keunikannya. Dan ia tahu yang membuatnya kuat. Bukan karena ia lebih hebat dari orang lain, tapi karena ia jujur dengan tempatnya berdiri. Ia tidak sibuk tampil sebagai versi yang diharapkan. Ia cukup hadir sebagai dirinya. Dan karena itulah ia tampak utuh. Coba renungkan,
Kita paling respek bukan pada mereka yang sempurna, tapi pada mereka yang jujur, yang tidak menyembunyikan ketidaksempurnaan dengan pencitraan, yang tidak menutup luka dengan kepalsuan, mereka yang tenang, karena tahu mereka tidak perlu membandingkan hidup mereka dengan siapapun. Dan dari ketenangan itu, ada wibawa yang sulit dijelaskan. Kamu merasa aman di dekat mereka, karena mereka tidak sedang berlomba. Mereka tidak sedang menilai, mereka hanya menjadi. Jika kamu ingin membangun karisma, berhentilah mengukur dirimu dengan penggaris orang lain. Berhentilah menyesuaikan standar hidupmu hanya karena ingin terlihat setara. Kamu tidak sedang berkompetisi. Kamu sedang menjalani hidupmu sendiri. Terima dirimu sebagaimana kamu sekarang, dan biarkan dari penerimaan itu muncul keberanian untuk terus tumbuh, tanpa rasa minder, tanpa rasa iri, tanpa perlu pembuktian. Karena orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak perlu menjatuhkan siapapun dan tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Orang yang punya karisma tidak memoles kebenaran, tapi ia juga tidak menebas orang dengan kata-kata. Ia jujur, tapi tetap menjaga hati. Ia bicara apa adanya, tapi dengan rasa. Karena ia tahu, tujuan dari kejujuran bukan untuk menang, tapi untuk menyampaikan dengan hormat. Banyak orang merasa bahwa menjadi jujur berarti boleh berkata apa saja, sesuka hati. Tapi orang yang bijak tahu, kejujuran tanpa empati hanyalah keegoisan yang dibungkus kebenaran. Stoikisme mengajarkan kita untuk berbicara sesuai dengan logos, akal yang jernih dan bernurani. Artinya kita boleh menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang tidak menghancurkan. Kita tidak sedang menunjukkan bahwa kita benar, tapi sedang menunjukkan bahwa kita peduli. Orang yang karismatik tidak kasar, tapi tidak juga menutupi kebenaran. Ia bisa berkata, "Saya tidak setuju," tanpa membuat lawannya merasa dihina. Ia bisa menolak tanpa merendahkan. Ia bisa memberi kritik tanpa membuat orang merasa kecil, dan justru karena itu, suaranya didengar. Karena orang tahu ia tidak sedang mencari pembenaran. Ia sedang berbicara dari tempat yang tulus. Karisma bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling jernih saat bicara. Dan kejernihan itu lahir dari hati yang tidak menyimpan niat untuk menyakiti. Jujur itu perlu keberanian, tapi menyampaikan dengan lembut. Itu perlu kedewasaan. Kamu bisa keras pada masalah, tapi tetap lembut pada manusia. Jika kamu ingin dihormati, jangan gunakan kejujuran sebagai senjata. Gunakan ia sebagai jembatan. Jembatan untuk menyambungkan, bukan memisahkan. Jembatan untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Karena yang membuat seseorang tampak berwibawa bukan hanya apa yang ia katakan, tapi juga bagaimana ia mengatakannya. Dengan kepala yang dingin dan hati yang hangat. Dan di tengah dunia yang terbiasa, bicara untuk menang, seseorang yang jujur namun tetap menjaga adalah suara yang langka, dan karena itu dihormati. Karisma sejati seringkali lahir bukan saat seseorang berada di tengah keramaian, tapi justru saat ia berani berdiri sendirian. Orang yang benar-benar kuat tidak takut sunyi. Ia tidak gelisah ketika tidak ada yang mendukung, tidak panik ketika tidak ada yang menyaksikan, tidak cemas meski tak satu pun orang berdiri di sisinya. Karena ia tahu, kebenaran tidak selalu ramai, dan kedewasaan seringkali sepi. Di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk terlihat, untuk aktif, untuk selalu hadir, dia menjadi kekuatan langka. Dan orang yang tidak takut sendiri adalah orang yang sudah menemukan pondasi yang kokoh di dalam dirinya. Stoikisme mengajarkan, seseorang tidak pernah benar-benar sendirian jika ia cukup bersama pikirannya sendiri. Marcus Aurelius menulis itu sebagai pengingat bahwa orang yang punya kualitas batin tidak akan kehilangan arah hanya karena dunia sepi. Orang yang punya karisma tidak bergantung pada kerumunan. Ia tidak menyesuaikan suara hatinya hanya agar tetap diterima. Ia tidak berubah
Dia arah hanya karena jalannya tidak populer. Ia tahu berjalan sendiri lebih baik daripada berjalan ramai ke arah yang salah. Dan justru karena itu, ketika ia akhirnya berbicara, orang mendengar. Ketika ia hadir, orang memperhatikan. Bukan karena ia sering muncul, tapi karena ia tetap teguh bahkan saat tak ada yang memandang. Sendiri bukan berarti lemah. Sendiri bukan berarti kalah. Sendiri seringkali adalah fase paling sunyi yang membentuk karakter paling kokoh. Jangan takut untuk sendiri. Jangan takut tidak dianggap. Karena kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Diri yang utuh. Diri yang tahu arah. Diri yang akhirnya pantas dihormati. Pada akhirnya, karisma bukan tentang tampilan. Bukan tentang jabatan. Bukan pula tentang seberapa banyak orang mengenal kita. Karisma sejati adalah energi diam yang terasa. Bahkan sebelum kata-kata keluar, ia tumbuh dari keteguhan dalam prinsip, dari tenang dalam badai, dari kepedulian yang tidak memaksa, dari kejujuran yang tidak melukai. Ia tumbuh ketika seseorang mengenal dirinya, menerima kekurangannya, dan tetap melangkah meski tidak disorot siapa-siapa. Dan bila kamu sedang membangun itu, percayalah, kamu sedang menanam kekuatan yang tak bisa dibeli. Tidak instan, tidak viral, tapi benar. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, keaslian akan selalu punya tempatnya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu merasa konten ini menyentuh atau menguatkanmu, kamu bisa bantu sebarkan ke orang-orang yang sedang berproses membentuk jati dirinya. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama kami, dalam percakapan yang tenang, jujur, dan penuh makna, kamu bisa ikuti channel ini Arah Baru, karena di sini kita tidak menawarkan solusi instan, tapi ruang untuk memahami diri, pelan-pelan, tapi dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan tetap menjadi versi terbaik dari dirimu meski belum sempurna.